ana nggak mau temenan sama ente, dan karena ana tahu misalkan dia seperti apa, ini haknya dia, karena diperintahkan oleh Nabi SAW bahwasanya kita itu harus bijak di dalam memilih teman gitu. Baik. Bagusnya tuh kita berteman sama orang-orang soleh. Iya, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Tabassumu fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu mendapatkan sedekah dari Allah, mendapatkan pahala. Ya, jadi kalau misalkan kita senyum sama orang ya, sama teman kita, terus nggak dibalas senyum, ya sudah kita niatkan untuk Allah azza wa jalla. Oh siap kieu ka aing, oh aing kieu gitu. Bukan. Tema malam ini tema yang mungkin bakal relate ke kita. Temanya itu pertemanan. Kayak sekarang kita nih pertemanan. Pertemanan yang sehat tuh kayak gimana, Nan? Pertemanan yang sehat. Menurut Islam dulu lah. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menarik atau teman itu berpengaruh. Ya, karena saking besarnya teman ini pengaruhnya sangat bisa sampai mempengaruhi kita. Ya, baik itu mempengaruhi dalam sisi kehidupan kita, baik itu dalam sisi agama kita sekalipun, itu bisa mempengaruhi atau dapat terpengaruh dari teman. Ya, maka dari itu Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu berdasarkan agama temannya. Maka dari itu lihatlah dengan siapa berteman. Bayangkan Rasulullah SAW itu menjadikan teman itu bisa sebagai tolak ukur agama seseorang. Jadi kalau kita mau lihat tahu nih dia kayak gimana, agamanya seperti apa, maka kita cari teman mainnya ini siapa. Kalau dia adalah teman mainnya teman baik, maka insya Allah dia pun bisa kita katakan agamanya agama yang baik. Maka dari itu pertemanan yang baik adalah pertemanan yang didasari atas dibangun di atas agama. Berarti bisa dibilang nggak bisa sembarangan gitu ya berteman tuh. Iya betul, kita nggak bisa sembarangan orang menjadikan, terutama sahabat ya, teman dekat kita nih nggak bisa kita sembarang orang dijadikan teman sahabat gitu ya. Kalau misalkan teman hanya sekedar teman kuliah gitu ya, teman biasa gitu, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau udah menjadikan sahabat ya, teman dekatnya, maka kita harus pilih-pilih ya, nggak bisa sembarangan. Kayak gitu. Ini kalau kayak kita nih kan jatuhnya bersahabat ya, berarti tiap hari ketemu gitu. Berarti nggak boleh tuh ya hasut-hasut gitu. Iya, nggak boleh. Hasut aja lagi nggak boleh. Ya kan ada, soalnya ada juga yang kesini nggak diajakin, itu tuh sakit hati itu. Sakit hati loh. Ya intinya sama teman apalagi sahabat ya maka jika pertemanan tersebut pengen awet sampai ke surga, maka pertemanan tersebut ya, persahabatan tersebut harus didasari atas dasar agama. Kalau misalkan gini Nan, misalkan gue ngeliat si Adam, gue misalkan si Aat teman si Adam, terus pas gue nyari tahu ternyata si Adam bejat nih. Oh ya ini orang bejat, gue nggak mau kenalan sama dia. Boleh nggak gitu gue? Kalau misalkan untuk diri kita, misalkan oh ini orang kurang baik, kemudian kita nggak mau berteman sama dia, boleh. Tapi yang nggak boleh itu kita menjudge orang tersebut depannya gitu. Oh ente pelaku maksiat, wah, itu nggak bisa kita menghukumi. Walaupun itu benar. Walaupun benar gitu pelaku maksiat. Iya. Misalkan soalnya pelaku maksiat, lu mau pelaku maksiat, gue nggak mau kenalan, nggak boleh. Nggak boleh mengatakan demikian ya. Tapi kalau misalkan kita ada orang mau muamalah ya, mau ada hubungan dengan misalkan dengan fulan gitu, kita tahu nih si fulan nih orangnya nggak bener nih, maka kita boleh nasihati ke teman kita jangan muamalah sama dia, misalkan dia orangnya nggak baik seperti ini. Ini bukan menjelekan atau bukan membuka aib ya, masih tahu berarti bukan ngegibah, tapi ini untuk kebaikan maslahat, dan kita pun yang memberitahukannya nggak boleh berlebihan juga.
yang sebatas kita tahu. Tapi kan kadang orang-orang si fulan Kalau nggak nggak ada bumbunya kurang sedap. Nah, Kurang garam. itulah akhirnya yang Pakai bumbu jadinya biar seru nan ceritanya. jadinya menimbulkan fitnah yang kemana-mana ya. Misalkan dia cuman apa namanya dulu pernah Bayarnya telat gitu misalkan. ya ternyata Para mayar ada mah. Hanya gede gue sih kasih eta utangnya di mana-mana. Padahal yang telat mayar. Nah ini akhirnya menjadi suatu yang bahayanya. Jadi kalau kita juga mau ngasih tahu gitu jangan berlebihan juga. Cuman gara-gara misalkan kayak tadi, jangan muamalah sama dia, misalkan dia mau utang nggak pernah dibayar, cuman pada gara-gara telat bayar doang, Telat 2 hari misalkan nggak sengaja. alasannya apa? Dia mau utang nggak pernah dibayar, misalkan, itu juga kita nggak boleh ya. Itu juga bisa mencoreng nama baiknya dia. Kalau mutus silaturahmi nan Sama teman. sama teman. Udah gue gak mau temenan lagi. Ya, kalau misalkan kita memutus, bukan memutus ya, kayak sebetulnya perlu dijelaskan juga ya. Yang dimaksud silaturahmi itu adalah mereka yang ada hubungan darah. Oh. Ya, jadi kalau kita anak sama antum ini bukan silaturahim namanya, tapi namanya ukhuwah, persaudaraan. Tapi kalau silaturahim dijelaskan oleh para ulama, silah itu ikatan, rahim itu yang ada hubungan rahim dengan kita. Oh. Ya kalau kita sama adik kita sama paman kita misalnya, itu namanya silaturahim. Tapi kalau misalkan sama kaum muslimin itu namanya ukhuwah, ikatan. Ya ikatan sesama kaum muslimin. Jadi kalau misalkan dia memutus silaturahim dengan keluarganya, ya kalau misalkan tanpa ada sebab yang syar'i, maka dia bisa tidak masuk surga. Terus banyak juga soalnya emang benar tadi kayak pertanyaan si Ajim. Maksudnya kayak yang orang tahu tuh silaturahmi itu ya sama Semua teman, sama Iya. semua tuh gak. Maksudnya teman tuh termasuk. Jadi kayak yang kita sebenarnya bertolak belakang masih Adnan yang tadi kayak kita harus milih-milih temen tuh gak. Paham gak sih? Bertolak belakangnya gimana maksudnya? Iya kan memutus silaturahmi itu nggak boleh. Cuman kalau misalkan temennya kurang baik, kan kita boleh menjauhi itu gak? Iya. Cuma kan itu jadi kayak itu ternyata buat Ya, keluarga karena doang. yang dimaksud jadi bukan anak mutus silaturahim sama teman anak, bukan. Itu bukan yang namanya memutus silaturahim, tapi yang memutus silaturahim ini adalah itu tadi ada hubungan darah adik sama kakak. Maka ini nggak boleh nih adanya pemutusan silaturahim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Itu bisa nggak masuk. Tapi kalau sama teman itu namanya ukhuwah. Jadi kalau misalkan ana nggak mau temenan sama ente dan karena ana tahu misalkan dia seperti apa, ini haknya dia karena diperintahkan oleh Nabi SAW bahwasanya kita itu harus bijak di dalam memilih teman gitu. Jadi nggak bisa semuanya kita jadikan, terutama sahabat ya, sahabat teman dekat itu kita nggak boleh sembarangan gitu karena agama kita ini bisa terpengaruh dengan teman yang buruk gitu. Kalau misalkan gini, misalkan nih gua tuh misalkan tuh 2, 3, 4, 5 tuh kurang bener nih. Terus lu masuk, lu yang ngerti agama, pengen berteman sama kita gara-gara niat lu tuh pengen nasehatin, boleh? Boleh. Kalau misalkan kita niatnya Maksudnya anak, lu bakal kebawa sama kita gak nanti endingnya? nah itu yang menjadi suatu ujian buat Ana ya. Maka Ana juga harus pertama meluruskan niat Ana, tujuan Ana ini berteman dengan antum semua biar Ana bisa memberikan dampak manfaat yang baik, misalkan bisa nasihati antum akhirnya sehingga ente ini bisa menjadi Bisa insaf. ya menjadi yang lebih baik lagi. Nah itu Ana harus berkomitmen dengan tujuan Ana tadi, jangan sampai masuknya Ana justru Ana ikut barang-barang gitu ya. Welcome. Ya makanya kembali Tiba-tiba lagi. pulang pakai kalung. Oke. Itu keresahan. Jadi itu tuh makanya kita itulah pentingnya kita saling menasehati ya, karena kita juga nggak menganggap diri Ana suci, nggak menganggap diri Ana lebih baik daripada antum semuanya misalkan, tapi perlu yang namanya kita saling menasehati. Mudah-mudahan aja dengan adanya ini misalkan Fawaz
tiba-tiba dapat hidayah, masya Allah, amin. Amin, ya Allah. Kemudian jadi orang yang lebih baik lagi, Amin, ternyata ya Allah, amin. besarnya jadi penghafal Quran. Amin. Ya. Amin ya Allah, Kita nggak tahu, nggak tahu apa namanya hidayah itu bisa datang dari siapa saja, benar nggak? Kita jangan menutup bahwasanya apa namanya justru ya orang-orang yang mereka itu nggak ada teman solehnya, ini kan yang dikhawatirkan akhirnya ya nggak ada yang nasihatin anak, nggak ada yang ini. Nah ini kita juga sebagai orang-orang yang misalkan teman yang baik juga harus bisa memberikan nasihat kepada teman-teman yang kurang baik, misalkan yang Berarti kita lihat kurang baik. bagusnya tuh kita berteman sama orang-orang soleh. Iya, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Dijelaskan dalam Nabi SAW, Nabi ini memberikan permisalan, ya, teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik itu dipermisalkan oleh Nabi SAW itu seperti orang yang jual minyak wangi, ya. Keresahan. Welcome to keresahan. Contohnya teman yang baik itu seperti orang yang menjual minyak wangi. Kalaupun kita nggak beli minyak wanginya, minimal kita dapat bau parfumnya, bau aromanya, Dapat wanginya ya. ya dapat wanginya gitu. Tapi kalau teman yang buruk itu dipermisalkan oleh Nabi SAW seperti pandai besi. Ya, kalau kita dekat-dekat orang dengan pandai besi, minimal itu kalau nggak baju kita kebakar karena cipratan-cipratan api tersebut, atau minimal kita dapat bau nggak enaknya. Ya, bau bakarnya. Ya, karena maka dari itu teman yang baik itu sangat berpengaruh sekali, dan teman yang buruk juga sangat berpengaruh sekali. Maka dari itu kita mencari teman yang baik untuk mendapatkan manfaat dari teman tersebut. Banyaknya pura-pura baik tapi sekarang. Bukan saya. Tapi kalau main aja nggak apa-apa Nan gitu. Untuk sekedar main aja nggak apa. Tapi kalau menjadikan sahabat itu kita harus benar-benar ada milih-milihnya, karena ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Cuman sama kayak zaman sekarang itu bertolak belakang banget tuh gak? Lu mah milih-milih ya, mau temenan juga. Ya, malah orang-orang milih-milih itu malah apa sih milih-milih? Jadi jelek tuh gak? Jadi jelek. Ya, Jadi marah. nah, Gak terima. dia juga harus tahu perintah Nabi SAW, karena ini perintah dari Nabi. Ya, Anda memilih teman karena Anda berdasarkan hadis Nabi SAW. Dalam kita memilih teman itu harus selektif gitu. Nan, kalau gini Nan, kita anggap nih kita orang-orang yang kurang taat, tapi ada satu golongan atau ada satu perkumpulan yang ngerasa dia itu ngerasa dia tuh paham agama. Jadi ada satu geng nih orang satu perkumpulan teman-teman yang dia tuh ngerasa paham agama, dia tuh ngerasa Lebih baik dari yang dari orang lain, sampai dia kalau misalnya ada orang lain mau masuk ke dia tuh tahan tuh gak, udah lu gak usah kesini, lu mah kuring agamanya, ini cuma buat kita doang. cabut. Itu gimana Nan? Perkumpulan begitu Nan? Itu disebut ya asobiyah. Ya asobiyah itu jadi mainnya cuman itu ya. Dia juga nggak boleh ya. Kita nggak boleh berasobiyah, itu nggak boleh. Kita mengklaim diri udah kelompok kita aja selain yang kelompok kita nggak benar gitu. Kita bilang itu tidak dibenarkan ya, itu nggak boleh. Asobiyah namanya. Cuman gini Nan, tolok ukurnya kita punya teman yang soleh itu dari mana Nan? Nah, Nan itu Nan. Tolok apa tolak? Tolak Kalau kita bisa nilai nih. Oh ya nih. Kalau di keresahan mah si Aat merenya. Benar nih. Oh iya sih ini dia soleh sih baik ya. Nah itu gimana Nan? Ya kita kan bisa lihat dari dia bagaimana dia beribadah, misalkan gimana sholatnya, gimana misalkan dari bahasanya, gimana muamalah dia dengan orang tuanya seperti apa, itu kan bisa kita lihat. Kalau dia misalkan orang tuanya baik, terus kemudian dia ibadahnya rajin, bahasanya sopan, ya kita bisa menilai lah, kita ini orang baik nih, masya Allah nih, kita nggak apa-apa berteman dengan orang tua. Justru kita diperintahkan untuk berteman yang demikian, dengan tujuan apa? Kita dapat manfaat dari orang tersebut ya. Ya bisa kita dapat nasihatnya, kita dapat misalkan dapat nasihat dari orang tersebut yang bisa jadi memotivasi kita biar bisa jadi tambah lebih baik lagi gitu. Jadi intinya nggak, kalau misalkan kita cuman gini, sekarang kita kan kurang baik.
Kita disuruh nyari teman yang baik. Kitanya nih kurang baik nih, dianya nih baik nih. Misalnya si Ajim baik nih, gue kurang baik. Gue nih pengen berteman si Ajim. Si Ajim kan membatasi diri sama gue. Ya kita juga bisa apa namanya ya awal misalkan kayak bertanya ya Refleksi. Kaca-kaca nih. ya misalnya kita juga kan apa namanya berusaha untuk memperbaiki diri kita dulu gitu. Meskipun diri kita belum baik ya, tapi kita ada apa namanya ada niat untuk memperbaiki diri. Kemudian kita apa namanya duduk bersama mereka gitu. Misalkan bisa kita sambil tanya-tanya perihal agama ya, baik nggak diladenin tapi Iya. ya Malah disindir Tanya, gitu. tanya, gimana berarti, kabarnya? itu berarti dia nggak baik kalau dia justru Tanya. menjelekan kita. Tanya. Kita niat kita mau baik, kita niat kita mau berubah, Kabar, tapi tanya apa kabar, kabur gitu. dia misalkan menjelekan kita, ngebuka aib kita, ya berarti dia bukan teman yang baik seperti Contoh itu. kita sholat nih, kita mau sholat nih. Terus yang baik nih pernah ngomong, gila sholat kiamat. Nah, ayo mulai ngajar ngomong gitu. Kiamat. Sholat gue pantesan ihu mendung. Oh, gitu digituin tuh Nan. semua. Jadi kita ngedon. Iya. Oh, di masjid itu ada pernah digituin ya? Sering banget anjir. Oh, di masjid Jim. Di masjid gue sama bapak-bapak. Makanya gue gak pernah sholat di masjid itu sama sekali. Kira efek itu nanam mulut bener ya. Itu kan makanya itu Sampai kan nyari masjid lain sih. Masjid lain gue. itu kan akhirnya jadi menahan seseorang untuk berbuat kebaikan ya. Niatnya dia mau ibadah karena mulut kita yang nggak dijaga sehingga akhirnya orang lain terhindar atau tidak mendapatkan kebaikan tersebut ya. Maka kita penyebab dosa orang tersebut akhirnya tidak ke masjid lagi. Ini berbahaya. Itu dia Jadi, sombong atau berarti? Iya, justru kita teman yang baik itu ketika misalkan ada teman yang misalkan jarang ke masjid, kemudian dia datang ke masjid, justru kita support, kita kasih dukung. Oh, masya Allah, besok ke masjid lagi. Ya, Kapan kiamat? Gituin ya. itu justru Kiamat mendung. nah, ini kan akhirnya Petir. jadi Saya juga kita ke masjid game memakai kalung. Sebel tuh gua. Dan kalung itu nggak apa-apa kan sebetulnya? nggak boleh. Gak boleh. Boleh. Kan kalau bukan emas Nan. Kalung itu Bukan, Mas. menyerupai Nan, wanita. kalau gini Nan. Kan katanya Misalkan ada si A nih nggak ngerti agama dia, terus ngelakuin zina misalkan, sama si B yang ngerti agama tepan ngelakuin zina, dosanya sama aja apa gimana? Enggak, lebih berat orang yang tahu agama tapi dia berzina. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dari dalam hati. Itu masa film parah ya. Yang jangan Astagfirullahaladzim. ya gitu. Makanya di dalam kita memilih teman jangan sampai Nggak, kita bentar. Lanjutin Nan. Kenapa yang ngerti agama berzina lebih dosanya lebih gede? Kenapa Nan? Kan sama-sama zina, sama-sama orang. tapi kan orang yang berilmu dia lebih paham ilmunya. Terus? Ya, maka lebih berat dia dosanya. Oh ya, di jadi hadapan contoh Allah. kita tanggung jawabnya lebih Karena berat. dia tahu ini haram tapi dia lakuin. Iya. kayak nantangin. mungkin nggak? kita lah kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu yang ini nih nggak boleh loh, tapi kan kita nggak tahu. Mungkin masih Nggak bisa bisa ada keringanan. nih zina apa kita tahu Nggak kesalahan bisa kan? seluruhan. Enggak, ini Zina. misalkan nih zina kita tahu nih sebagai kita nggak taat pun kita tahu nih kalau zina tuh nggak Haram. boleh gitu. Tapi Gimana? dosa besarnya kita nggak tahu bener Nan sebesar apa gitu. Ya, Yang tetap- kita cuma tahu ini nggak boleh. Iya, Sama aja. enggak, maksudnya kalau ketika orang yang dia tahu agama itu maksudnya dia lebih berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang biasa gitu. Ketika misalkan orang yang ngerti agama dia seorang alim ya, justru dia berzina, maka tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dosanya maka lebih besar. Berarti lebih berat atau kalau misalnya nuntut ilmu terus? Enggak, justru kan dengan kita menuntut ilmu itu menjadi benteng buat kita agar tidak terjerumus kepada sebuah dosa. Iya, agar tidak terjerumus kepada. Bukan kemudian ana masih dosa, udah ana nggak menuntut ilmu, ntar ana takut dosanya lebih besar. Enggak, itu bukan menjadi sebuah alasan kalau itu. Kalau misalnya gini Nan, karena gua nggak taat beragama, ya udah gua dosa aja terus. Dosa gua lebih kecil daripada orang yang ngerti agama. Enggak bisa itu menjadi tolak ukur. Tetap dosa ya dosa, tetap kita akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan menjadi tolak ukur. Ana nggak mau nuntut ilmu, ana orang biasa, kemudian ana berdosa. Enggak, itu justru dia tetap akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak benerin gitu ya. Ya itu tidak membenarkan dia untuk melakukan dosa gitu. Enggak, dosa ya dosa itu. Maka
Jangan sampai kita mencari teman yang justru pertemanan kita di akhirat itu menjadi sebuah permusuhan. Nabi pernah dimusuhin kan? Ya, Nabi pernah dimusuhi. Maksudnya kita berteman di sini ketika kita pengen juga berteman di akhirat, maka pertemanan yang harus didasari dengan dasar agama, dasar ketakwaan kepada Allah. Tapi Nabi Karena, di zaman Nabi kan banyak orang-orang tuh yang mabuk gitu, sama sahabat-sahabat Nabi dijauhin kan? Hah? Orang-orang yang maksiat nih di zaman Nabi Sama sahabat apa dijauhin gimana? apa enggak sama sahabat sama Nabi? Sama Nabi. Iya pasti kalau dia udah namanya dia melakukan terang-terangan sebuah dosa, ya Berharapnya dia nggak dijauhin tadi. Dirangkul berharapnya. Kan buat dinasehatin dulu kan. iya maksudnya ketika dia terang Sesuai harapan. Tidak sesuai harapan. ya kalau dia terang-terangan melakukan dosa kemudian dia berbangga dengan dosanya, ya dia nggak yang dia nggak pantas untuk ditemani gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah melakukan dosa, misalkan dia bertaubat kepada Allah, cuman dia mau mencari teman-teman yang baik, ya baru kita nggak boleh musuhi karena dia mau berubah. Ya tapi kalau misalkan dia masih tetap begitu-begitu aja, ya kita berhak untuk tidak berteman dengan orang tersebut. Cuman kalau gini kan misalkan nih gua mungkin nggak kalau gini, misalkan nih gua nih bejat nih, saya bejat. Karena nggak ada yang ngingetin jadi bejat terus. Tapi itu. karena ada satu orang yang ngingetin, taunya gue ada misalkan nih gue bejat nih, soalnya ngingetin gue pelan-pelan. ya kan, Jadi dia berubah tuh. ya makanya dari itu kan kita Jadi maksudnya kalau misalnya ada orang bejat harus dijauhin apa harus diingetin? iya Iya, bukan kalau dijauhin makin bejat. bukan seperti kita kan sebagai kaum muslimin ya ada yang namanya nasihat ya. Ya bukan kemudian terus dijauhi itu artinya bukan dijadikan teman ya, tapi dengan menjadikan dia ada hak untuk diberikan nasihat. Benar satu tetap. Jadi nasihat tetap harus ya. Gini kita apalagi kita sesama kaum muslimin ya. Kita namanya ya untuk apa adanya ustadz, untuk apa ada dai, ya untuk saling menasehati. Ya ketika misalkan ada ustadz juga nggak menasehati hanya kepada orang baik saja, enggak, karena agama ini bukan ditujukan buat orang-orang yang baik saja. Ketika misalkan mereka ada orang-orang yang kurang baik, ya justru mereka juga harus mendapatkan nasihat, harus dilindungi juga, bukan dilindungi seperti dirangkul gitu, tapi kita memberikan batasan, bukan terus ikut-ikutan bareng gitu ya, tapi kita memberikan nasihat kepada dia kalau dia ada perlu misalkan teman buat ngobrol, mau curhat silahkan. Di zaman gitu. Nabi yang suka minum siapa teh? Banyak tuh. Siapa? Gini Yang dicintai Nabi. Yang suka ngelawak Suka orangnya. ngebohong kali. Suka minum. Abu Nawas. Bukan. Ainun. Bukan Wes. Al-Qarni mah. Ainun. Al-Qarni mah yang ini. Ada yang pemabuk Ada yang cuman suka- dicintai Nabi. Suka ini Allahualam. yang ada tamu ke rumah Rasul. Terus ini coba kan bawa unta, coba untanya dipotong, berani gak lu? Dipotong tuh sama dia. Terus Untanya. yang banyak ceritanya yang kayak Nah kalau gini dan sekarang nih di zaman sekarang ya, gue nggak tahu siapa yang salah nih. Cuman kadang kalau misalkan kita dinasehatin, kitanya jadi ngerasa jadi nggak terima karena ngerasa kayak jadi diguruin atau nasehatinnya tuh kayak cara nasehatin yang bener gimana gitu. Nah, Itu tuh. gue mau ngomong ke situ tadi. Iya. Adab gitu. Ada adabnya. Soalnya gitu. kan jangan banyak deh, termasuk gue kadang kalau misalkan gue dinasehatinnya terlalu yang wah jadi naon sih ya? Gimana Mas siapa? Enggak misalnya nih mah. Enggak. Iya kan. Kita itu bukannya dinasehatin tapi dijauhin sama dia. Tapi jadi lebih ke ngejudge gitu. Ya, Bukan bukan nasehatin. Aiman, aing benerin ngomong. Ainun cenah. Nggak tahu. Allah. Kebalik kumpul ya. maksud gue kalau Tapi makanya di dalam Al-Quran disebutkan ada tata caranya nggak sih nasehatin? Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketika kita ingin mendakwahkan orang, ya ingin mengajak orang ke jalan Allah Azza wa Jalla, maka kata Allah apa? Bil hikmah, dengan cara yang baik. Sudah marah-marah kan Ya, ada tuh. wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Ya.
Maka kita ketika kita mau mendakwahkan orang, kita juga harus melihat misalkan dia misalkan karakternya bisa diajak dengan komunikasi yang baik, ya sudah kita pakai komunikasi yang Kalau nggak baik, bisa, tata cara yang baik. Misalkan kalau nih orang agak susah misalkan perlu sedikit bukan kekerasan main tangan ya, tapi Emosi. kayak perlu misalkan debat dulu misalkan ya. Kemudian ayat ini ditutup dengan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dia dengan cara yang baik juga. ente nggak boleh begini wah gitu. Oh, ente salah Oh, gitu. ente kia. Jadi apa yang kita lakuin tuh di mata dia salah mulu. Nah, Kesannya. Ya, Udah mami kalau- nunjuk-nunjuk ente gak ada gitu tah. Ya Benar. pertama kan semua juga dengan cara yang baik dulu. Tapi boleh berarti begitu. Nggak, kalau misalkan dia Dengan baik nggak orangnya bisa. bebel, misalkan dikasih tahu berkali-kali nggak ngerti, ya mungkin baru ada step keduanya dengan agak sedikit keras ya. Tapi kerasnya itu bukan memukul apa. Kayak misalkan ente udah anak nasehatin, ayo lo cobalah berubah gitu. Tapi tetap yang pertama itu yang kita dulukan apa? Lemah lembut dengan cara yang baik. Karena orang itu insya Allah sekeras apapun ya orang hatinya, tapi kalau dia dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lembut, insya Allah orang itu bisa berubah. Kan seperti batu yang keras aja, kalau ditetesin air pelan-pelan, air itu kan sesuatu yang maksudnya lembut gitu ya. Demi satu tetes, 2 tetes terus kan lama-lama akhirnya batu tersebut kan akan bolong gitu, akan berubah gitu. Maka insya Allah dengan nasihat-nasihat yang baik ya, dengan cara-cara yang baik, insya Allah ini lebih akan berpengaruh, lebih akan diterima sama teman kita gitu. Berarti Dibandingkan intinya kita harus keras-keras. nasehatin sambil marah tuh boleh. Dilihat kondisinya. Ya kondisinya misalkan memungkinkan berarti boleh. Ya maksudnya kalau dia sudah Diomongin baik-baik nggak bisa, ini boleh berarti. Nah itu dengan sedikit kekerasan nggak apa-apa. Apalagi misalkan itu berkaitan dengan sesuatu yang perbuatan dosanya besar, misalkan bisa kepada kesyirikan atau dengan kepada kekufuran, ya kita Soalnya tadi yang di debat, kalau misalkan ngomongnya dengan baik terus atau kalau perlu didebatin, debat sama marah kan beda maksud gua. Iya, maksudnya misalkan Kalau debat kan adu argumen tuh, kalau marah mah kan dia bukan ngedebat, dia ngomong sepihak cuman ngamuk gitu. Iya, Itu kan maksudnya marah. kalaupun perlu misalkan kita nasehatin tapi dia masih ngelawan nah itu kan akhirnya jadinya adu argumen gitu akhirnya kan sampai berdebat. Oke, nggak apa-apa sampai berdebat tapi dengan cara yang baik gitu. Tapi kalau misalkan dia nasehatinnya marah-marah sampai di depan orang banyak, justru ini memalukan dia, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalaupun mau menasehati itu 4 mata misalkan menasehati bukan di halayak banyak, itu yang justru bisa menjatuhkan martabat orang tersebut, ini nggak boleh. Kita juga harus menjaga hati seorang muslim gitu. Nah kalau misalkan gini boleh gak? Misalkan kita tinggal di komplek perumahan, ada satu orang di komplek perumahan itu berisik, pokoknya ngeganggu lah. Boleh gak nih kita nih datang ngusir dia misalkan? Oh, boleh lah. Dia punya hak. Dia punya hak. Maka kata Nabi SAW, tidak beriman barang siapa yang tetangganya itu tidak selamat dari mulut dan perlakuannya. Maksudnya? Jadi tidak dikatakan beriman oleh Nabi SAW jika ada seorang tetangga yang merasa terganggu oleh tetangganya. Ya, baik itu dengan lisannya, dengan perlakuannya. Ini tetangga yang kayak gini nih, kata Nabi, ini bisa bukan orang yang beriman. Kalau ada tetangga yang suka ganggu tetangga yang lain, maka kita dalam bertetangga juga harus menghormati, ya harus saling menghormati. Bahkan kata Nabi SAW, saking banyaknya wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, bahkan Nabi mengira sampai tetangga aja bisa dapat waris. Nabi mengira saking banyaknya kita harus berbuat baik kepada tetangga, hak tetangga harus kita muliakan. Nabi sampai mengira tetangga juga dapat hak waris itu. Makanya menjaga tetangga juga penting ya. Kita juga harus nggak boleh mengganggu tetangga, dan kita juga yang ngerasa keganggu ya coba dengan cara yang baik diobrolkan. Insya Allah kalau segala sesuatunya dengan diobrolkan ya dengan cara yang baik, insya Allah pasti akan keluar pasti akan ketemu jalan keluarnya gitu. Semua juga dengan cara Omongin yang baik-baik. baik. Iya, dengan cara yang baik.
Kan Nabi Tetangga lain dan kan Nabi SAW juga kan memiliki akhlak yang baik dan ada juga orang-orang Yahudi yang masuk Islam karena apa? Karena akhlaknya Nabi SAW. Jadi berdakwah juga kan gak harus dengan lisan ya, berdakwah juga bisa dengan sikap kita yang baik itu juga kan bisa termasuk dakwah juga. Kalau gini Nan, ada temen kita nih dulu, terus kita nyapa, terus gak di waro gitu, gak di gubris, sekali, balik gitu, 2 kali gitu, gak disapa balik, terus kita udahlah, karena sakit hati kita nggak mau sakit hati lagi nih, ya udahlah, udah biarin aja lah. Ya kita tanya kepada orang yang berkaitan, kenapa anak ente nggak mau ngobrol sama anak, misalkan kalau dia misalkan kalau misalkan kita nyapa misalkan nggak digabris, kita nyapa lagi nggak, terus jangan ikut-ikutan, kita juga ya udah dah sekalian ya. Nah ini jangan seperti itu ya. Justru kita nanya ke orang yang berkaitan, kenapa anak nyapa kok ente nggak ini? Karena kan orang mungkin yang pertama dia nggak ngeh gitu, oh anak nggak ngeh ada ente misalkan, atau mungkin dia lagi sibuk nggak bisa ngobrol sama ente, jadi saking buru-burunya ente ditinggalin kan. Maka dari itu kita juga harus punya husnudzon kepada orang tersebut. Makanya itu kalau misalkan kalau misalkan kayak begitu tau gak? Tapi misalkan kita tegur, pada nyatanya zaman sekarang nih, misalkan si Farhan ketemu sama gua di jalan. Sekali gua sapa didiemin, 2 kali gua sapa didiemin, 3 kali gua tanya, "Lu kenapa? Kok setiap gua nyapa ini?" Nanti dia enggak terima. Maksud lu apaan? Ya, maksudnya jadi berantem tuh gak? Lebay lu mah begini gitu doang. Gua kan begini buru-buru bisa jadi ini tuh gak maksud gua? ya, Jadi prosesnya kalau negor gitu malah jadi kayak nantangin. Kayak nantang tuh gak kesannya. tapi kan kalau kita dengan pembawaannya baik gitu, kita ente anak pernah sering ketemu ente, anak negor itu kan enggak. Siapa ya tuh mah intinya kan kalau kita dengan cara baik-baik, insya Allah juga orang juga bakal menyikapinya dengan baik. Tapi kalau misalkan kita justru nanyanya ente anak negor kunaon tuh ditegur, itu sih sudahnya keluar itu sih bisa ada kemungkinan berantem. Cuman kan itu maksudnya ada. kan secara sebetulnya permasalahannya awalnya tuh ada di dia tuh gak? Apanya? Kita nih udah berniat baik buat Kan- nyapa dia kan, maksudnya lama-lama ya kita juga kan Nah, ya, jadi kita boleh juga- ya kita ya udahlah kita nggak mau nyapa dia lagi. Gua tuh begitu. Maka Gak mau kita nih temenan lagi. harus memberikan rukhsah, artinya memberikan alasan-alasan yang baik untuk dia melakukan hal tersebut. Jadi Maksudnya kitanya nih begini, yang harus gitu. ya makanya kan mungkin di saat kita nyapa misalkan di jalan misalkan dia nggak ngeh gitu, nggak tahu, nggak sadar, ngangkat alis dong satu. atau kalaupun ngeh dianya atau dia sedang buru-buru gitu, tapi kan kita nggak tahu alasan dibalik. Kalau misalkan kita nggak nanya kan kita nggak tahu alasan dia nggak mau nyapa kita itu kenapa. Kalau misalkan kita berkali-kali nyapa dia tetap dia nggak ngebalas kita, ya kita tanya kenapa, anak punya salah apa. Kalau anak punya salah, anak minta maaf. Kalau misalkan Orang yang minta maaf lebih dulu itu lebih baik daripada kita kalaupun kita punya salah ya kita minta maaf, apa salahnya kita minta maaf gitu, nggak berat insyaallah gitu. Cuman kalau misalkan dengan kita negor kita tahu malah bakal jadi masalah, Jadi lebih baik kayak ngehindari. hindarin apa harus negor juga? Ya Kita jangan tahu nih kalau ditegur nih ini bakal jadi masalah nih. Gini aja kan dia nggak baik. Kalau dia nggak nyapa kita dia udah nggak baik berarti. Udah Jadi nggak harus mau, dihindarin. udah nggak mau berbuat baik sama kita, berarti harus dihindarin. ya artinya jangan sampai Hindarin lah. jangan intinya jangan sampai ada permusuhan lah. Kita apalagi sesama kaum muslimin ya, kita berusaha jangan sampai punya musuh lah. Kalau orang tiba-tiba musuhin kita, Ya udah kita Bingung. kalau dia musuhin kita tetap berbuat baik. Kita tetap harus berbuat ya, baik. berbuat baiknya ke yang Cuman- lain aja lah ya. Cuman boleh nggak ngasih pilihan punya pilihan? Ya udah, lu misalkan marah sama gua, ya udah cara gua tuh ngehindarin dia gitu. Boleh Ya. nggak pakai cara itu? Apa harus tetap berbuat baik ke dia? Enggak, Gitu. yang nyamperin, Pincak bukan. mantra. Bukan maksudnya itu Iya, berbuat siapa yang nyopot duluan? Dia sebenarnya butuh sama gue. artinya kita nggak ada rasa dendam sama dia. Kita ya sudah kalau misalkan
biasa ya sudah biasa saja gitu, bukan terus oh sih kieu ka aing, oh aing kieu gitu. Bukan Gak enak ya seperti pakai bahasa itu. Sunda. Artinya kalau misalkan dia berbuat gitu terus jangan kita samanya ya, kita berarti kita sama dia dong gitu. Justru kan kita pengen menjadi seorang pribadi yang baik gitu. Jangan ada permusuhan. Ketika ada orang berbuat tersebut kepada kita, ya sudah kita biasa aja gitu, kita tetap nyapa, dan kita juga nyapa niatin karena Allah. Kita nyapa niatin karena Allah. Mau ditegur mau enggak ya sudah, yang penting kita niatin karena Allah kan. Dengan kita menyapa, menebar senyum kepada saudara kita, ini sedekah. Kata Nabi, tabassumu fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu mendapatkan sedekah dari Allah, mendapatkan pahala. Ya, jadi kalau misalkan kita senyum sama kita senyum sama orang ya, sama teman kita, terus nggak dibalas senyum, ya sudah kita niatkan untuk Allah azza wajalla. Kamu senyum karena takut kesel gitu. Beresnya takut ngegibah kan. Ya, urusan kita misalkan sudah berbuat baik terus kemudian kita diomongin sama orang, itu urusan dosa dia. Kita cuman gini Nan, kalau misalkan gini Nan diomongin, misalkan kita nih enggak misalkan gini deh, kita enggak ngelakuin apa-apa, cuman ada orang yang ngomongin kita, ngefitnah sampai nyebar ke semua orang, itu gimana Nan? Ya dia udah berdosa Nah, cuman kitanya harus berbuat apa nih? Tanggapan kita harus gimana? Karena udah jadi fitnahnya udah rame nih. Iya. Udah nyangka si fulan begini. Ya kita cari kalau misalkan kita bisa cari sumbernya, kita cari sumbernya. Misalkan tanya kenapa ente menyebarkan fitnah begini. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu sumbernya, kita sudah kita sudah tersebar nama kita buruk, ya karena padahal kita tidak melakukannya. Ya urusannya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita nyari sumbernya pun kalau dapat ya udah sumbernya mungkin kita dapat nih. Cuman orang yang udah banyak itu nggak bisa kita kontrol. Maka nggak ada klarifikasi lah. Bukan enggak. Kewajiban dia yang menimbulkan fitnah tersebut wajib untuk membuat klarifikasi. Jadi kalau fuyo ya, kafarahnya balik yuk. Maka kafarahnya apa artinya dendanya atau sebutnya ya, kafarah itu seperti hukumannya atau dia wajib untuk membuat klarifikasi kepada orang-orang yang dia sudah sebarkan. Nah gitu, dia harus membuat klarifikasi. Nggak boleh ngajak orang lain juga untuk nggak suka sama orang. Misalnya gue nggak suka sama lu nih. Iya. Gitu. Ngajakin gua. Dulu mendingan jangan gua gak suka sama Adnan. Ya enggak boleh juga gitu ya. Kalau misalkan orang tersebut adalah orang yang berbahaya misalkan, ya kita nggak apa-apa. Takut misalkan teman kita ikut terjerumus bahayanya, kita nggak apa-apa untuk memberikan informasi kepada teman kita, jangan Mas Fulan hati-hati nih, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia ya bukan orang yang berbahaya, bukan orang yang punya kecacatan yang seperti apa, ujuk-ujuk jangan teman-teman situ itu justru nggak boleh, itu justru bisa menimbulkan fitnah kepada orang yang tersebut. Ya, intinya di dalam kita berteman, kita boleh berteman dengan siapa saja ya. Intinya sama Kristen? Ngomong Kristen nggak boleh berteman asal jangan sahabat ya? Ya, kalau misalkan hanya teman-teman sekolah, ada yang non muslim itu nggak apa-apa. Teman olahraga, teman nge-gym, teman apa itu nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh menjadikan teman dekat, teman sahabat, ini nggak boleh kan. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini aulia. Dijelaskan oleh para ulama, aulia ini adalah teman dekat, sahabat dekat atau penolong kita. Ya itu nggak boleh itu. Penolong kita. Artinya kita penolong kita ini artinya kita banyak minta perlindungan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ini nggak boleh gitu. Yang tolong lindungin kita itu. Kalau dari kalau misalkan minta tolongnya Arjen kayak kita lagi diserang gitu. Itu beda. Boleh diserang. Karena gue soalnya. Semua yang terus-terusan. Hah? Itu yang berkaitan dengan yang sesuatu. Pernah gimana nih? Iya pernah perselisihan, gue lagi butuh nih, tolongin dah gitu. Dia ngebantu gue, nggak apa-apa kan? Iya itu kan kalau berkaitan dengan nyawa misalkan itu. itu
yang bisa kita minta bantu mereka gitu ya, nggak apa-apa. Tapi arti di sini tuh yang jadi utama adalah teman dekat, sahabat sejati. Ini nggak boleh ya. Makanya itu kita pengen pertemanan kita di dunia ini bisa manjang nanti di akhirat. Jangan sampai pertemanan kita di dunia nanti di akhirat justru kita saling musuh-musuhan. Karena Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'd adu, kata Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang teman dekat waktu di dunia satu sama lainnya akan menjadi musuh nanti di hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah ketika di dunia maka nanti akan sampai manjang nanti sampai ke akhirat. Jadi musuh tuh musuh gimana? Saling salah-salahan. Pan yang nyuruh. Nah, Coba dong ngajakan yuk. Ana rusak gara-gara ente tuh. Oh, anaknya rusak gara-gara ente. Nah, itu akhirnya menjadi jadi saling menyalahkan gitu. Iya, bahkan di Al-Qur'an juga disebutkan ya laitan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh celaka ya, orang nanti nih seorang teman nih akan mengatakan sungguh celaka aku ya. Kenapa waktu aku di dunia aku jadikan si fulan sebagai temanku. Waduh. Dia akan menyesal nanti di akhirat. Kenapa ya Allah? Ini merupakan sebuah musibah buat aku ya Allah. Kecelakaan yang besar. Kenapa aku jadikan si fulan ini sebagai teman dekatku? Ya. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Bayangkan. Nanti akan saling menyalah-nyalahkan. Tapi kalau kitanya nggak ngajak gitu, udah masing-masing. Kitanya nggak ngajak buat maksiat nih. Jadi udah kita teman-teman aja nih. Jadi kita nggak bawa perilaku buruk. Jadi yang buruk tuh kita aja, tapi kita nggak bawa-bawa nih. Aduh ikut. Kitanya nggak ngajak gimana tuh? Gak ya apa-apa. Itu bukan gak apa-apa, artinya ya sudah itu masih yang jelek itu. Iya paham. Maksudnya di neraka kan nggak bakal, maksudnya di pas ditanya nggak bakal ditanya gitu mereka. Iya, yang kan ini ketika misalkan ya teman dekat luar biasa. Teman ini kan disebutkan di sini adalah teman dekat, sahabat, ya dia sahabat, teman. Kemudian saling nanti saling musuh-musuhan. Kalau gue aja, gue gak bawa orang gak apa-apa. Tapi ya intinya berteman karena Allah. Ya betul. Berteman karena Allah Azza wa Jalla ini adalah pertemanan yang paling baik dan paling membawakan keberkahan ya. Pertemanan itu karena Allah Azza wa Jalla. Itu teman yang akan sampai manjang nanti sampai akhirat. Jadi teman itu bukan hanya teman sebatas duniawi aja ya. Ketika teman kita lagi banyak duit, itu sohib ana ya. Kalau gininan dulu. Kita galak ke istri tapi baik ke sahabat. Lebih mana nih? Harus baik ke sahabat dulu apa baik ke istri dulu? Jelas. Mana? Yang harus diutamakan adalah baik kepada istri lah. Karena Nabi mengatakan khairukum di ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Jangan begitu. Banyak kejadian. Wah, Iya. ya lo sahabat dulu daripada istri. Teman bos. Ya banyak kayak ke temennya baik. Nah. Sian bininya di rumah. Ya. Maka itu kan kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan. Kita boleh Kenapa ya nasihatin orang yang gak baik ke istri tapi baik ke teman? Apa bosan? Wallahu a'lam. Gibah dikit. Tapi boleh nasihatin gitu, kita tahu gitu dia nggak baik ke istrinya, terus kita nasihatin gitu, kasih tahu jangan begitu sama istri. Oh susu pipi lu doi. Jawabannya apaan sih, ikut-ikutan aja. Lu belum nikah lu nggak tahu orang. Tapi kan kita tahu sesuatu. Jadi kan nih bro. Kita tahu sesuatu hal yang benar gitu. Gimana Nas? Ya kalau kita misalkan dia teman dekat kita tahu misalkan dia lebih mementingkan temannya daripada istrinya, ya maka kita sebagai teman dekatnya harus menasehati. Tapi ada lagi nih, misalkan lu udah nikah, gue belum. Cemen lu takut sama istri, udah sini ikut sama gua. Gitu kan. Itu teman yang rusak. Aduh. Tapi kalau kita udah ngasih tahu nih Nan, jangan deh. Bahaya, tapi dia tetap nih bisik tuh. Dan dosa dia juga kan. Iya dia yang bertanggung jawab. Yang penting batasan kita tuh udah ngasih tahu ya. Ya maksudnya udah dari situ tuh udah ngasih tahu, udah beres itu udah. Iya. Jangan.
Dari situ udah berarti Udah ya. udah ngasih tahu, udah batasannya udah sampai situ. Yang penting kan Aman berarti. hak lu tuh udah ngasih tahu tuh udah beres. Ini boleh gak kita kasih nasihat? Misalkan si Onye nih kan maunya pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin. Tapi si Onye ini ngasih nasihat ke orang-orang yang Baik. kelihatannya baik gitu. Yang misalkan ya ininya baik lah. Dasar nasihatnya Karena si Onye ngelihat ada yang salah. Yang si Onye tahu. Walaupun yang si Onye Ya, tahu, walaupun belum tentu salah. Tapi lu nggak tahu gitu. Misalkan lu nih Nan, lu kan Anggap aja Ustad. lumayan ya. Ustad. Ustad, Cuman misalkan mungkin soalnya lu nyeramahin lu nih. Lu nggak 100% tahu semua kali ya. Enggak gitunya. Gimana? Soalnya misalkan gua enggak gini. Ya, gua Soalnya ana nyeramahin lu Ana paham. yang belum tentu sebenarnya lu salah. Cuman di pandangan si Onye nih lu tuh salah. Ya maka diceramahin gitu. Debat jadinya. Bukan tujuannya saling menggurui ya. Bukan mesti Bukan nasehatin. nasehatin, Enggak kan? boleh Nan ini Nan kayaknya Nan. Iya, kalau misalkan itu menjadi sebuah jalan kebaikan, misalkan apa yang Ana lakukan itu misalkan salah ya, itu melanggar syariat, kemudian datang Fawaz ke Ana, nah Dengan keadaan begini nih misalkan. Waduh. artinya ya nggak apa-apa saling menasihati, meskipun misalkan Fawaz orangnya ya bukan orang yang soleh atau orang yang biasa saja gitu. Kemudian datang kepada ke Ana memberi ketahu ini yang benar seperti ini apa. Mungkin di saat itu Ana sedang ibaratnya sedang terpleset apa gimana. Kemudian ya maksudnya Ana sedang terjatuh lah. Ana sedang terjatuh kemudian dinasihati oleh Fawaz, ya berterima kasih. Pepatah Arab. Apa Arab? Berarti kita kalau bahkan ulama aja kalau salah kita boleh nasihatin kan? Betul, boleh. Tapi dalam batas konteks yang kita pahami ya, maksudnya di sini ini niat kita menasehati ya, tujuan kita itu baik, tujuan kita ini ingin meluruskan. Ya, maka kita juga yang merasa misalkan yang berilmu juga yang merasa berilmu juga terus jangan terus ente masaha tuh ente siapa ente nah, enggak juga. Kalau misalkan itu yang dinasihatinya adalah benar ya, itu nasihatinya itu dari Al-Qur'an dan hadis, justru membuat kita bisa kembali lagi ke jalan Allah, ya Ana rasa itu. Kalau misalnya gini Nan, misalkan gue mau nasihatin si Adam nih, cuman gue tahu nih di saat gue nasihatin si Adam bakal nggak terima dan bakal jadi permusuhan. Gue harus gimana? Kita kan sebagai teman yang lebih tahu karakter teman kita ya. Kita pasti tahu lah. Karena kalau ngasih tahu ini bisa menjadi suatu permusuhan ya. Ya kita bisa lewat orang lain gitu. Tolong nasihati si Adam. Jadi ada cara gitu. Ada cara ya. Intinya kita boleh menasihati teman kita, tapi jangan sampai menyakiti perasaannya atau merendahkan martabat orang tersebut. Tetap kita harus jaga dengan kita mencari cara-cara yang baik lah, mencari cara-cara yang terbaik untuk menasihati. Misalkan gini Nan, si Adam nyolong. Misalnya si Adam temen gue, dia nyolong, tapi gue nggak bisa ngasih taunya Nan. Gue kalau Nan, coba kayaknya lu bisa mungkin ngomongin si Adam biar nggak nyolong lagi. Itu tuh, cuman gini maksud gue, kan gitu tadi yang diomongin lu. Cuman itu tuh gue jadi kayak ngebongkar aib si Adam gak sih? Oh enggak, justru itu bukan ngebongkar aib. Ngebongkar aib itu kayak kita ngebicarakan ke orang-orang ya, ibaratnya fulano begini diumbar-umbar aib, itu baru aib. Kalau misalkan tujuannya untuk nasihat agar si Adam menjadi lebih baik, ini bukan aib. Tapi kita juga sebagai yang memberitahukan gak boleh ngelebih-lebihin. Apa yang kita tahu ya sudah, itu yang kita sampaikan ke orang tua Ustadz. kita kan, misalkan orang tua kita nih, misalnya orang tua kita ngelakuin hal yang nggak oke lah, tapi gue takut nyeramahin. Terus gue misalkan bilang ke om gue misalkan, nyeritain tuh kalau misalkan ibu gue tuh begini, boleh tetap? Boleh kalau misalkan bukan aib berarti itu? Bukan, kalau tujuannya untuk kebaikan itu bukan suatu aib ya. Justru kita ingin menyelamatkan keluarga kita gitu, kita ingin menyelamatkan teman kita gitu. Karena kita kalau misalkan anak yang ngomong takutnya si Adam nggak terima nih, ya udah anak lewat perantara orang lain yang kira-kira bisa dihormati sama si Adam gitu. Baik itu misalkan Ustadz atau siapa gitu, kita cerita ke Ustadz untuk bisa nasihati si Adam, itu bukan suatu aib. Ustadz. Itu Ustadz, kamu Ustadz. Gitulah. Gitu.
Kalau misalkan adab-adab bertetangga sama kayak berteman juga gak sih? Ya, bahkan Apa harus lebih gimana ke tetangga tuh? justru ke tetangga itu lebih memiliki hak yang lebih besar ya. Tetangga itu memiliki hak yang lebih besar, bahkan kata Nabi SAW tadi tidak dikatakan beriman orang yang tidak tetangganya yang tidak selamat dari mulutnya ataupun dari perbuatannya, tidak dikatakan beriman kata Nabi. Maka tetangga Apa itu aja memiliki, tuh? Ada gak sih adab-adab kita untuk bertetangga tuh? Maksudnya kita harus berbuat apa aja? Sampai Ya. batasannya sampai segimana gitu. Kalau gini Nan, kalau misalnya gue punya rumah, gue nggak mau ngeganggu tetangga gue, cuman tetangga gue juga nggak mau ngeganggu gue. Masing-masing aja udah. Bisa Pak, boleh gak gitu? kita di dalam bertetangga itu bukan bersikap demikian. Tapi kita misalkan apalagi tetangga kita sebelahnya adalah muslim ya. Maka kita untuk memperlatari ukhuwah kita kasih makanan, kita kirim makanan. Kalau tetangga itu non muslim juga Ya harus kayak gitu juga, ngasih makanan juga. iya, kalau kita punya makanan kita bagi ke tetangga kita. Tapi kalau misalkan Manis. muslim ya kita sambil ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau lihat rumahnya dia ada depan rumah kita ucapkan salam, assalamualaikum, senyum. Itu juga dari adab-adab bertetangga gitu. Dari adab Penting juga ya berarti ya. Penting betul. Karena kalau misalkan qadarullah ada apa-apa, pasti biasanya yang pertama tahu atau yang pertama sigap nolongin kita itu tetangga kita, karena kita butuh banget sama yang namanya Cuman gini tetangga. yang sekarang kejadian tuh gini, di satu komplek orangnya tuh pengen masing-masing. Malah kalau misalnya kita nyamperin gimana malah ngerasa jadi keganggu tuh gak? Ya kita Jadi lihat. ya udah deh. Ya Kita kalau terpaksa misalkan masing-masing gitu. ya kita kan melihat juga kalau misalnya kita coba silaturahmi, kita ziarah mengunjungi tetangga kita, ternyata kita nggak welcome, ya sudah kita Yang itu penting kita udah memenuhi haknya. ya kita sudah berusaha berbuat baik, tapi kalau dianya nggak mau membuka diri ya sudah, itu haknya dia gitu. Tapi kita intinya jangan nggak menunaikan haknya tetangga. Kalau kita harus berbuat baik, ngirim makanan, tapi dia ngerasa keganggu ya sudah, kita nggak usah ngelanjutin. Balik lagi ke sabar sih ya. Iya, kita Sabar. Kalau nanggepin orang-orang kayak gitu. betul, itu lebih ke kita sabar aja. Sabar itu baik lagi. Dari hati Jangan air susu dibalas dengan air Coba. Coba. Air Jordan. Asik. Salah ya. Air tobacco, air pegunungan. kayak gitu. Oke. Itu aja palingnya. Ya, kita udah tahu lah gimana harus ngedeketin teman. Guys, jangan lupa beli parfum keresahan. Thank you. Hey. Segar banget.